Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, kelas MJ503, Program Studi Manajemen. Pada mata kuliah e-commerce bisnis kali ini, saya akan membawakan UAS mengenai agribisnis, budidaya sayuran, dan buah hidroponik. Adapun latar belakangnya, peluang bisnis agribisnis di Indonesia cukup cerah karena Indonesia memiliki iklim tropis, tanah subur, dan aliran sungai yang memadai. Seperti diketahui, kini banyak masyarakat Indonesia yang menjalani pola hidup yang lebih sehat. Bukan hanya sekedar berolahraga dan mengatur pola makan, mereka juga memilih bahan makanan yang bebas pestisida. Mereka juga menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut membuat peluang bisnis ini menjadi lebih besar. Salah satunya ada Al-Ittifaq yang merupakan salah satu pesantren yang berhasil menjalankan bisnis agribisnis ini dan menjadi model eko pesantren. Pondok pesantren Al-Ittifaq Ciwidey menerima Kalpataru pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Kiai Haji Fuad Afandi melakukan pemberdayaan pertanian organik, pemanfaatan lahan secara efektif, dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Alitipaq mempelopori pendirian kelompok petani sayur mayur yang mengirimkan 3 sampai 4 ton sayuran ke berbagai supermarket di Jakarta dan Bandung dengan frekuensi 3 kali seminggu. Adapun analisis pasarnya adalah identifikasi tren produk, mohon maaf, identifikasi tren produk dan industri terkini, yaitu perkembangan usaha agribisnis di Indonesia memiliki peluang atau prospek yang cukup menjanjikan dengan letak geografis Indonesia. Tren bisnis agribisnis ini saat ini meliputi pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi presisi, dan pemasaran digital. Pertanian berkelanjutan maksudnya adalah menggunakan metode produksi yang lebih efisien, yang kedua memproses produk secara bertanggung jawab, yang ketiga mengemas produk secara ramah lingkungan, dan terakhir mengurangi penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk. Lalu teknologi pertanian presisi artinya menggunakan analisis data untuk pengambilan keputusan, menggunakan robotika untuk memperkuat rantai pasokan. Dan terakhir pemasaran digital adalah menggunakan strategi pemasaran digital mengkomunikasikan upaya keberlanjutan kepada pelanggan. Lalu ada analisis pesaing. Salah satu pegiat agribisnis yang berhasil adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq, di mana mereka mampu mengkoordinir 500 kelompok petani sayur yang kemudian menumbuhkan pemberdayaan perekonomian masyarakat komunitas pesantren dengan cara sekolah gratis, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, pesantren yang mampu memproduksi pupuk organik di Cijapati, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 20 ton per hari. Lalu bagaimana dengan segmentasi pasarnya? Yang pertama, target pasar dalam industri agribisnis, pengusaha yang menjual produk pertanian organik dapat memilih untuk mengidentifikasi target pasar pada segmen konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan memahami nilai-nilai dan preferensi segmen ini, pengusaha dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih relevan, menekankan aspek-aspek kesehatan dan keberlanjutan dari produk mereka. Lalu kerjasama dengan platform e-commerce. Pemilihan saluran distribusi merupakan aspek krusial dalam merancang strategi pemasaran agribisnis yang efektif. Dalam lingkungan agribisnis, pemilihan saluran distribusi berperan penting dalam menghubungkan produk pertanian dari produsen ke konsumen akhir. Salah satu saluran distribusi yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini adalah melalui platform e-commerce. TaniHub merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk melakukan transaksi produk pertanian, peternakan, serta produk bahan pangan lainnya, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja sayur, buah, lauk pauk, dan lain-lain secara instan. Produk startup Perusahaan startup yang didirikan tahun 2016 ini mampu memenuhi pendanaan sebesar 942 miliar pada tahun 2021. Sehingga TaniHub dinilai mempunyai perkembangan bisnis yang besar dan menjanjikan. Lalu bagaimana dengan strategi pemasaran, terutama di dalam e-commerce?
Yang pertama yaitu penetapan harga, harga yang lebih murah atau kuantitas yang lebih banyak dengan harga yang sama dengan kompetitor. Lalu stok update, informasi tentang jumlah produk tersedia, terutama yang produk-produk yang menjadi best seller. Lalu pengiriman, tenaga pengiriman yang cepat dan terstandar dengan memperhatikan umur dan kemasan produk. Lalu terakhir promosi, potongan harga dan gratis ongkos kirim masih menjadi primadona sektor promosi. Lalu bagaimana dengan kunci dari aktivitas agribisnis ini? Adapun yang kuncinya adalah yang dijalankan oleh kami adalah melalui online sales atau offline agent sales. Maksudnya adalah kami mengandalkan penjualan dan pengiriman produknya melalui sistem online. Hal ini tentunya membuat aktivitas jual beli antar kami melalui Tani Hub dan customer menjadi lebih mudah dan instan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar di komunitas sebagai agent of change kehidupan masyarakat. Dalam dengan ini kami sudah memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga kualitas dan harga produk yang diperjualbelikan dapat dalam aplikasi ataupun offline sudah terjamin. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ada sedikit pepatah bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.